perkenalkan nama saya Emia Papayota dari kelas 11A22 dengan NPM 2215 010175. Di sini saya akan membuat video pembelajaran statistik dengan judul penyajian data dalam bentuk diagram tabel. Penyajian data. Kegiatan pengumpulan data di lapangan akan menghasilkan data angka-angka yang disebut data kasar atau raw data, yang menunjukkan bahwa data tersebut belum diolah dengan teknik statistik tertentu. Jadi, data tersebut masih berwujud sebagaimana data itu diperoleh, yang biasanya berupa skor dan relatif banyak yang tidak beraturan dalam pembuatan laporan penelitian. Data termasuk yang harus dilaporkan agar dapat memberikan gambaran yang bermakna. Data-data itu haruslah disajikan ke dalam tampilan yang sistematis, dan untuk keperluan penganalisisan biasanya data itu disusun dalam bentuk tabel. Penyajian data ini bertujuan untuk memudahkan pengolahan data dan pembaca memahami data tersebut. Selanjutnya, penyajian data dalam bentuk diagram. Diagram adalah gambaran tentang suatu data yang lebih mementingkan hasil penelitian. Biasanya diagram diurutkan dari data sedikit ke banyak atau sebaliknya. Berbeda dengan grafik yang lebih mementingkan dinamika pada data yang disajikan. Diagram ini dapat berupa diagram lingkar ataupun diagram batang. Unsur-unsur diagram yang pertama itu judul diagram, yang kedua titik dan garis. Diagram dibuat agar suatu data lebih mudah dipahami atau diinterpretasikan. Ada beberapa jenis diagram, contohnya yang bisa digunakan yaitu diagram batang. Diagram batang menggunakan persegi panjang atau batang untuk menyatakan bahwa banyaknya data pada kategori tertentu, atau bisa waktu, tempat, dan lain-lain. Banyaknya data dinyatakan sebagai tinggi batang, sedangkan lebar dan tiap batang dibuat sama. Letak batang disusun sejajar dan diberi jarak antara batang. Selanjutnya, diagram garis. Ada kalanya data dicatat pada waktu-waktu tertentu secara berurutan dengan menempatkan waktu pada sumbu horizontal, dan nilai-nilai data dicatat pada sumbu vertikal atau diperoleh dengan titik-titik. Selanjutnya, diagram lingkar. Diagram lingkar adalah diagram yang digunakan untuk menunjukkan perbandingan atau rasio nilai data tertentu terhadap semua data. Diagram lingkaran disajikan dengan membagi lingkaran menjadi beberapa skor atau juring. Banyaknya skor tergantung dari banyaknya data. Setiap skor menunjukkan satu datum atau satu jenis data. Besar skor merupakan persentase dari nilai datum terhadap keseluruhan nilai data. Selanjutnya, diagram kotak garis. Diagram kotak garis atau biasa disebut box plot merupakan suatu diagram yang menggambarkan letak statistika 5 serangkai. Ukuran terbesar, ukuran terkecil, media, kuartil atas, kuartil bawah, dalam bentuk kotak yang berekor. Cara membuat diagram adalah, yang pertama itu membuat judul diagram. Yang kedua, membaca informasi atau data yang terdapat pada diagram. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan tentang isi diagram dan membuat simpulan isi diagram berdasarkan jawaban dan pertanyaan. Yang penyajian data dalam bentuk tabel. Tabel adalah sebuah alat untuk menampilkan informasi dalam bentuk matrik. Tampilan data atau informasi yang ada dalam tabel dibuat dalam bentuk baris dan kolom. Tabel menyajikan data diklasifikasikan secara sistematik dalam jumlah yang menurut kesatuan tertentu. Tabel juga dapat menjadi alat pembantu untuk perangkuman gagasan-gagasan
tertentu dan sekaligus untuk dijadikan alat komunikasi antara penelitian dan pembacanya. Tabel terdiri dari judul, baris, dan kolom. Hal ini yang membedakan tabel dengan teks tulisan lainnya seperti wacana, diagram, kurva dengan grafik, dan peta. Dan judul tabel kita mengetahui secara singkat dan jelas mengenai pokok yang terkandung dalam suatu tabel. Dalam judul diterangkan mengenai apa, di mana, bagaimana perkembangan suatu fakta tertentu. Di sini saya juga akan menjelaskan unsur-unsur tabel. Yang pertama itu nomor tabel, judul tabel, 3 garis-garis yang membangun tabel, yaitu garis-garis ini ada beberapa tahap, yaitu garis pembuka, garis penutup, garis pemisah, garis tepi. Terus cara membaca tabel yang pertama itu baca informasi yang ada di atas, di bawah atau di sisinya. Informasi yang ada merupakan kunci penjelasan tentang materi yang disajikan. Dapat berupa urutan tahun, presentasi, dan angka-angka. Terus ajukan pertanyaan tentang tujuan tabel tersebut. Dapat mengetahui tujuan itu dengan mengubah judul itu menjadi pertanyaan. Di mana, seberapa banyak, atau bagaimana terjadi, dan jawabannya ada pada tabel tersebut. Yang ketiga itu baca tabel itu. Sementara membacanya secara menyeluruh, tetaplah ingat akan maksud dan tujuannya dan dapatkan keterangan dalam informasi yang disajikan di sana. Kesimpulan yang saya dapat dalam pembelajaran statistik penyajian data tersebut adalah tabel adalah sebuah alat untuk menyampaikan informasi dalam bentuk matrik. Tampilan data atau informasi yang ada dalam tabel dibuat dalam bentuk baris dan kolom. Diagram adalah gambaran tentang suatu data yang lebih mementingkan hasil penelitian. Biasanya diagram diurutkan dari data yang sedikit ke banyak atau sebaliknya. Berbeda dengan grafik yang lebih mementingkan dinamika daripada data yang disajikan. Diagram ini dapat berupa diagram lingkar ataupun diagram batang. Sekian dari video pembelajaran kita. Sekian dan terima kasih.